Pernahkah Anda berada dalam situasi ini? Anda sedang presentasi di kelas, tetapi ada teman yang berkomentar negatif. Ah, dia biasa saja. Atau saat perkumpulan keluarga, sepupu yang selalu bertanya, kapan Anda sukses seperti kakak Anda? Dan yang paling menyakitkan, saat Anda memposting pencapaian kecil di media sosial, malah ada yang mengomentari, biasa saja, terlalu berlebihan. Rasanya bagaimana? Kesal, marah, ingin membalas, tetapi bingung harus berkata apa. Baiklah, hari ini saya ingin memberitahu Anda tentang sesuatu yang jauh lebih kuat daripada berteriak atau berkelahi. Namanya silent power, atau kekuatan di dalam sunyi. Dan ini dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tetap Tenang. Jika Anda baru pertama kali menonton video saya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, saya membahas cara-cara praktis untuk mengatasi masalah hidup dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Dan jika video ini membantu Anda, jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan motivasi serupa. Kekuatan sunyi bukanlah diam yang pasif. Ini bukan tentang mengalah atau takut konfrontasi. Kekuatan sunyi adalah kekuatan yang berasal dari kepercayaan diri yang mendalam, kontrol emosi yang stabil, dan kebijaksanaan untuk memilih kapan berbicara dan kapan membiarkan tindakan yang berbicara. Konsep ini sebenarnya sangat sejalan dengan filosofi Stoikisme kuno yang diajarkan oleh Marcus Aurelius dan Epictetus. Dalam Stoikisme, ada prinsip bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol respons kita terhadap hal tersebut. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Orang yang meremehkan Anda sebenarnya sedang mencari reaksi. Mereka ingin melihat Anda terpancing, marah, atau defensif. Karena pada saat itu, mereka merasa menang. Mereka berhasil mengacaukan ketenangan Anda. Tetapi apa yang terjadi jika Anda tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan? Apa yang terjadi jika Anda tetap tenang, tersenyum, dan menunjukkan kualitas diri Anda melalui perbuatan, bukan perdebatan? Nah, itulah kekuatan sejati dari silent power. Sebelum kita membahas strateginya, penting sekali untuk memahami mengapa orang suka meremehkan orang lain. Pertama, ketidakamanan diri. Orang yang sering meremehkan biasanya memiliki ketidakamanan yang mendalam. Dengan merendahkan orang lain, mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang tidak sehat. Kedua, kebutuhan untuk mengontrol. Mereka ingin mengontrol naratif. Dengan membuat Anda reaktif, mereka merasa memiliki kekuatan atas emosi Anda. Ketiga, proyeksi. Seringkali, apa yang mereka kritik dari Anda adalah refleksi dari ketakutan atau kekurangan mereka sendiri. Contohnya, jika ada teman yang berkata, Anda terlalu ambisius, tidak lelah. Bisa jadi mereka sebenarnya iri dengan dorongan Anda, atau mereka takut bahwa mereka tidak cukup ambisius. Atau jika ada anggota keluarga yang selalu mengomentari Anda masih single saja. Mungkin mereka sebenarnya tidak bahagia dengan hubungan mereka sendiri. Memahami ini tidak untuk membenarkan perilaku mereka, tetapi untuk membantu Anda tidak mengambil komentar mereka secara personal, seperti yang diajarkan dalam Stoikisme. Ketika seseorang memiliki fondasi hidup yang kuat, mereka tidak perlu mencari persetujuan dari luar diri mereka. Karena sebenarnya, ini bukan tentang Anda, tetapi tentang mereka. Strategi pertama adalah menguasai seni tetap tenang. Ketenangan adalah fondasi dari kekuatan sunyi. Dalam filosofi Stoik, Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Teknik praktis. 1. Aturan 3 detik. Sebelum merespons apapun, hitung sampai 3. Ini memberikan waktu bagi otak rasional Anda untuk mengambil alih dari emosi impulsif. Dalam 3 detik itu, tarik nafas dalam-dalam. 2. Kontrol ekspresi wajah. Latihlah wajah Anda untuk tetap netral. Tidak perlu senyum palsu, tetapi juga jangan sampai menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Wajah netral adalah wajah yang kuat. 3. Bahasa tubuh yang percaya diri. Tetap tegak, bahu rileks,
kontak mata yang stabil. Jangan menunduk atau menyilangkan tangan secara defensif. Contoh situasi nyata. Misalnya Anda baru mendapat promosi kecil di tempat kerja. Kemudian ada teman yang berkomentar, "Wah, baru promosi segitu saja sudah bangga sekali." Respon dengan kekuatan silent power. Anda tetap tenang, senyum tipis, dan berkata dengan nada datar tetapi ramah, "Terima kasih atas perhatiannya." Kemudian, lanjutkan aktivitas. Tidak ada penjelasan, tidak ada pembenaran, tidak ada drama. Yang terjadi, mereka akan bingung. Mereka mengharapkan Anda akan defensif atau membela diri, tetapi Anda malah tetap tenang saja. Dan di mata orang lain, Anda terlihat dewasa dan percaya diri. Strategi kedua adalah membiarkan hasil kerja Anda yang berbicara. Ini adalah bagian paling kuat dari silent power. Seperti yang diajarkan Epictetus, seorang filsuf stoik. Jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Konsistensi di atas intensitas. Daripada membicarakan tujuan Anda atau membela diri, fokus untuk secara konsisten melakukan hal-hal yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Misalnya, jika ada yang berkata, Anda tidak akan bisa menjadi content creator, persaingannya sangat ketat. Daripada berdebat atau menjelaskan strategi Anda, lebih baik fokus membuat konten berkualitas setiap hari. 6 bulan kemudian, biarkan jumlah subscriber dan tingkat engagement yang berbicara. Dokumentasikan perjalanan Anda dengan tenang. Anda tidak perlu memposting setiap kemenangan kecil di media sosial, tetapi pantau kemajuan Anda. Ini untuk kepercayaan diri Anda sendiri, dan suatu hari nanti, jika diperlukan, Anda memiliki bukti yang kuat. Keunggulan sebagai respons. Ada kutipan yang mengatakan, kesuksesan adalah balasan terbaik. Tetapi saya lebih suka mengatakan keunggulan adalah respons terbaik. Karena ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang membuktikan diri Anda pada diri Anda sendiri. Contoh, dahulu ada teman kuliah yang mengatakan jurusan yang saya pilih tidak ada prospek masa depan. Alih-alih berdebat, saya fokus belajar, internship di perusahaan bagus, membangun jaringan, dan pengembangan keterampilan. 3 tahun kemudian, saya sudah mendapat pekerjaan yang saya impikan, sedangkan dia masih terjebak di zona nyaman yang sama. Keindahan dari pendekatan ini adalah ketika Anda berhasil, Anda tidak perlu berkata apa-apa. Orang akan melihat, orang akan tahu, dan yang paling penting, Anda akan merasa benar-benar bangga pada diri sendiri, bukan hanya mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Strategi ketiga adalah menguasai kapan harus diam dan kapan harus bicara. Tidak semua komentar layak mendapat tanggapan Anda. Seneca, filsuf stoik terkemuka, pernah berkata, setiap awal yang baru datang dari berakhirnya awal yang lain. Kadang, mengakhiri suatu percakapan yang tidak produktif adalah awal dari kedamaian pikiran. Hierarki tanggapan. Level 1, diam total. Untuk komentar yang jelas-jelas umpan atau provokasi murahan. Contoh, Anda terlihat jelek hari ini. Tanggapan terbaik, tidak ada tanggapan, perlakukan mereka seolah tidak terlihat. Level 2, pengakuan minimal. Untuk komentar yang agak serius tetapi tidak konstruktif. Contoh, Anda selalu beruntung saja. Respons, sederhana. Atau, oh, begitu, dengan nada datar. Kemudian ganti topik. Level 3, alihkan percakapan. Untuk komentar yang bisa dijadikan momen pembelajaran. Contoh, sepertinya Anda stres akhir-akhir ini? Respons, sebenarnya saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana proyek Anda? Balik fokusnya kepada mereka. Level 4, keterlibatan penuh. Hanya disediakan untuk orang-orang yang benar-benar peduli dengan Anda dan memberikan umpan balik yang membangun. Ini jarang, tetapi ketika ada, hargai itu. Kekuatan perhatian selektif. Anda memiliki kontrol penuh atas apa yang Anda tanggapi dan apa yang Anda abaikan. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Energi Anda adalah sumber daya yang berharga. Jangan sia-siakan untuk orang-orang yang tidak layak mendapat perhatian Anda. Dalam konteks media sosial, jangan tergoda untuk menanggapi setiap komentar negatif. Screenshot jika perlu untuk bukti, tetapi jangan terlibat.
Biarkan kualitas konten Anda yang berbicara. Algoritma juga menyukai keterlibatan, dan komentar negatif adalah keterlibatan. Jadi kadang, mengabaikan sebenarnya lebih baik untuk jangkauan Anda. Strategi keempat adalah membangun sistem dukungan yang solid. Kekuatan sunyi bukan berarti Anda harus sendirian. Identifikasi pendukung sejati Anda. Orang-orang yang benar-benar merayakan kemenangan Anda, mendukung Anda di saat sulit, dan memberikan umpan balik yang jujur, tetapi membangun. Ini adalah orang-orang Anda. Jauhi vampir energi. Orang-orang yang terus-menerus negatif, selalu mengeluh, dan menguras energi Anda. Anda tidak bisa sepenuhnya menghindari mereka semua, terutama jika mereka keluarga atau rekan kerja. Tetapi Anda bisa membatasi interaksi dan investasi emosional. Buat batasan. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Tidak apa-apa untuk tidak menghadiri setiap pertemuan. Tidak apa-apa untuk tidak berteman atau berhenti mengikuti orang yang terus-menerus membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Kesehatan mental Anda adalah prioritas. Temukan mentor dan panutan Anda. Cari orang-orang yang mewujudkan jenis kekuatan sunyi yang ingin Anda kembangkan. Pelajari bagaimana mereka menangani kritik, bagaimana mereka membawa diri, bagaimana mereka merespons tantangan. Praktikkan rasa syukur secara teratur. Ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki dan fokus pada perjalanan Anda sendiri, komentar dari orang lain menjadi kurang berpengaruh. Rasa syukur seperti pelindung emosional. Contoh praktis, saya memiliki grup chat kecil dengan 3 teman dekat. Setiap kali ada drama atau orang yang mencoba menjatuhkan kami saling mendukung. Kami tidak bergosip atau menjelek-jelekkan orang itu, tetapi kami mengingatkan satu sama lain tentang nilai dan tujuan kami. Memiliki sistem dukungan ini memudahkan untuk tetap tenang dan fokus ketika menghadapi negativitas. Strategi terakhir adalah mengubah kritik menjadi motivasi. Ini adalah tingkat lanjutan kekuatan sunyi. Pisahkan kritik yang valid dari kebisingan. Kadang-kadang, di balik komentar yang kasar, ada umpan balik yang berharga. Pelajari cara mengambil bagian yang berguna dan buang sisanya. Contoh, seseorang berkata, konten Anda membosankan, tidak kreatif. Penyampaian yang kasar, tetapi mungkin ada poin tentang kreativitas yang bisa Anda jelajahi. Gunakan keraguan sebagai motivasi. Ketika seseorang berkata Anda tidak akan berhasil, alih-alih marah, gunakan sebagai bahan bakar. Buktikan mereka salah, tetapi lakukan untuk diri Anda, bukan untuk mereka. Buat jurnal kesuksesan. Tulis pencapaian Anda, sekecil apapun. Ketika seseorang mencoba merendahkan nilai Anda memiliki bukti nyata dari kemampuan Anda. Praktikkan kasih sayang pada diri sendiri. Kekuatan sunyi bukan tentang menjadi mati rasa secara emosional. Tidak apa-apa untuk merasa terluka kadang-kadang. Akui perasaan itu. Proses. Kemudian salurkan ke sesuatu yang produktif. Ubah rasa sakit jadi tujuan. Beberapa orang paling sukses dimotivasi oleh orang-orang yang tidak percaya pada mereka. Biarkan skeptisisme mereka menjadi kekuatan super Anda. Ingatlah, mereka yang benar-benar percaya diri dan sukses jarang meremehkan orang lain. Mereka terlalu sibuk mengerjakan diri mereka sendiri. Jadi ketika seseorang mencoba menjatuhkan Anda, lihat itu sebagai tanda bahwa Anda melakukan sesuatu yang benar. Anda mengancam zona nyaman mereka. Kekuatan sunyi adalah maraton, bukan sprint. Butuh latihan, kesabaran, dan kesadaran diri. Tetapi setelah Anda menguasainya, hidup Anda akan jauh lebih damai dan memuaskan. Seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, balasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda. Dengan menerapkan kekuatan sunyi, Anda tidak hanya melindungi ketenangan batin Anda, tetapi juga menunjukkan kekuatan karakter yang sejati. Ingatlah, Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada setiap orang. Anda tidak perlu menang di setiap perdebatan. Kadang-kadang, hal paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah pergi dengan martabat yang utuh dan fokus pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa like dan subscribe untuk konten lebih lanjut tentang pengembangan diri dan kekuatan mental. Bagikan juga kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan pengingat ini. Dan di bagian komentar, ceritakan pengalaman Anda
dalam menghadapi orang-orang yang meremehkan? Apa strategi yang paling berhasil untuk Anda? Ingat teman-teman, di dunia yang penuh kebisingan, jadilah orang yang memiliki kedamaian batin. Di dunia yang penuh drama, jadilah orang yang tetap tenang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap sunyi, tetap berkuasa.